Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam tempat yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yakni rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelumnya saya di sini menggantikan Ustadz yang minggu lalu mengisi di sini, yakni Ustadz Saifur Rahman, karena beliau sedang berhalangan. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk menggantikan beliau. Ya, sebelumnya saya pada kali ini kita akan membahas 3 perkara yang harus diimani dan dipelajari oleh setiap muslim. Insyaallah nanti kita akan belajar bersama. Satripun kula tanggep yen, pripun kabaripun? Sugeng sedanten nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita saged kempalan wonten mriki. Monggo ingkang semindah kita wasaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kita sedaya kathah kanikmatan sehingga wonten ing wekdal punika kita saged sarengan dumugi inggih punika kajian rutin wonten ing dinten Ahad punika kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Boten kasepen selawat salam kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarganipun, para sahabatipun, saha bendaripun ingkang berpegang teguh kalian sunah-sunahipun beliau mangkos wonten ing akhir zaman. Lan mugi-mugi kita sedaya kagolongaken umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saged angsal syafaat beliau bijing wonten ing dinten yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya begitu banyak nikmat, akan tetapi seorang hamba terkadang lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Seperti halnya kita diberikan nikmat bisa datang ke tempat yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala ini dengan berjalan utawi memakai sepeda motor atau memakai sepeda ontel. Itu adalah sebuah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, yakni la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah nikmatnya, dan barang siapa yang mengkufuri nikmatnya maka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Di sini Allah Subhanahu wa taala sampun paring pangertosan pilih sinten tiyang ingkang purun bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, monggo Allah badhe nambah. Maka seharusnya kita bersahadat terlebih dahulu untuk bahwasanya kita sudah lahir dalam fitrah agama Islam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah lah kita memohon, hanya kepada Allah kita minta perlindungan, dan hanya kepada Allah kita memuji. Karena yang pantas kita puji, yang pantas kita agungkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas berkaitan dengan tema 3 perkara yang harus diimani dan harus dipelajari oleh setiap muslim. Yang pertama adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir atau yang ketiga,
ma'rifatul dinul Islam, mengenal agama Islam. Insyaallah dari 3 perkara ini kita bisa belajar untuk lebih mendalami apa sih tentang kita dilahirkan di dunia ini, kita sudah berada dalam keadaan Islam. Maka kita wajib mengenal 3 hal ini atau 3 perkara ini. Insyaallah pada yang kesempatan pertama ini kita akan bahas tentang ma'rifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati yang sedalam-dalamnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah satu. Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan bumi dan isinya, termasuk kita semuanya. Insyaallah untuk kita lebih mengenal Allah, kita bisa mempelajari tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, yakni dalam Asmaul Husna. Wonten pinten Bapak Ibu jumlahipun Asmaul Husna? 99. Menika asmanipun Allah kalian sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing Asmaul Husna punika saged kita pelajari bilih Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Punika sampun termasuk wonten ing surah Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bilih Allah punika Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu didasarkan pada surah Quran surat Al-Fatihah punika bilih Allah punika mempunyai utawi menggadai sebuah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk lebih lanjutnya kita bisa mempelajari bahwasanya yang pertama dari Asmaul Husna, dan yang kedua dari sebuah sifat atau rasa. Rasa ini ada 3, yakni yang pertama al-mahabbah, yakni cinta, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga rasa roja, yaitu rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam tema yang pertama ma'rifatullah kita akan bahas 3 perkara ini, yakni al-mahabbah, al-khauf dan ar-roja. Al-mahabbah adalah cinta. Bahwasanya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta. Seperti halnya kita bisa contohkan, kita mempunyai rasa cinta kepada seorang, kita ibaratkan mawon nggih, kita misalipun ibu memiliki rasa cinta dumateng bapakipun utawi garwanipun nggih, menika pilih dipun suruh utawi dipun ngendikani diajak utawi dipun napa nggih suruh, menika pasti menurutinya keranten sampun gadai rasa cinta. Nah, kata sini kita punika mengimani Allah Subhanahu wa taala kedah mempunyai rasa cinta. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah pada bulan Ramadan. Itu kita bisa mengerjakan dengan rasa cinta. Karena bahwasanya rasa cinta itu bisa melahirkan sebuah pekerjaan yang ikhlas dan yang bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengerjakan sebuah amalan, misalkan kita sholat, ananging kita tasih mempunyai rasa yang tidak ikhlas, rasanya ini sebagai rutinitas saja. Nah, itu mungkin kurang rasa ikhlasnya, jadi akan mengotori amalan sholat kita. Jadi apabila kita sudah memiliki sebuah rasa cinta, rasa ingin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengerjakan sholat dengan rasa cinta itu. Dengan itu kita sholat bisa dengan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Untuk yang keduanya tentang al-khauf. Al-khauf itu rasa takut. Misalkan kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada dalam hati ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin bisa menjadi menghalang bagi kita untuk bisa 100% mengimani Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hati ini tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dari
Niki sebuah kisah seorang anak kecil yang sedang berguru kepada seorang ulama. Punika critanipun nggih, pilih seorang ulama menyuruh kepada seorang ingkang boten katingal tiyang sanesipun. Dados murid punika lajeng bersebaran utawi mencari tempat ingkang boten wonten tiyang ingkang melihat pas nggih punika memotong utawi menyembelihipun. Lajeng wonten salah setunggalipun murid ingkang tangga dumateng ulama punika. Wahai guru, bagaimana saya bisa menyembelih seekor merpati ini yang tidak bisa dilihat oleh orang lain? Maka orang boten purun menyembelih merpati punika. Lajeng saat bibaripun utawi setelah dikumpulkannya semua muridnya dari 10 orang itu, hanya 1 orang yang tidak bisa menyembelih merpati tadi. Dari yang 9 itu sudah sembelih, sudah dipotong semua, dan ditanya, apakah kamu menyembelihnya di tempat yang tidak bisa dilihat orang lain? Maka 9 murid tadi menjawab, saya menyembelih tidak dilihat oleh orang lain. Lalu guru tadi bertanya, gimana kamu menyembelihnya? Ada yang menjawab, di kamar mandi, ada yang di kamarnya, ada yang di sebuah gua atau di tempat yang tersembunyi. Akan tapi ada 1 murid yang dari dikumpulkannya itu lalu ditanya oleh seorang gurunya, bagaimana kamu tidak menyembelih merpati ini, sedangkan teman-temannya yang 9 sudah memotong dan menyembelihnya. Lalu yang 1 ini berkata, wahai guru, saya tidak bisa menyembelih ini karena saya merasa dilihat oleh yang ada di atas. Jadi bahwasanya rasa imannya itu tinggi. Walaupun saya di gua, walaupun saya di kamar mandi, saya di kamar, akan tapi rasa saya masih dilihat oleh yang ada di atas. Yang ada di atas yakni Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini sebuah pelajaran bisa diambil bahwasanya seorang anak kecil sudah bisa menanamkan dalam dirinya atau hatinya sebuah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah contoh bahwasanya dalam suatu kejadian yang bisa kita ambil ibrah dan pelajarannya, bahwasanya anak kecil sudah ditanamkan dari kecil itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menyembelihnya takut akan dilihat oleh orang lain. Jadi ketika ditanya oleh seorang guru tadi, bagaimana kami tidak menyembelihnya? Karena saya, walaupun saya di kamar mandi, saya di kamar, saya di gua atau di tempat manapun, saya masih dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, utawi rasa khauf, al-khauf. Insyaallah ajeng kaping 3 utawi ingkang terakhir punika rasa ar-raja, pengharapan. Pengharapan punika artosipun mengharap namun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados kita punika berdoa, beribadah punika mengharapipun namun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados ini kita punika saweg salat malam, salat tahajud punika ketika orang lain sedang tidur, ketika sedang suasananya gelap, kita beribadah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meneteskan air mata, maka di saat itulah Allah akan menurunkan rahmat-Nya bagi seorang yang memohon dan berdoa pada sepertiga malamnya. Jadi pengharapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperbolehkan mengharap atau berharap kepada orang lain, tetapi manusia yang lain. Jadi ketika kita berharap, kita ingin sebuah kesuksesan atau sebuah keanganan, sebuah keinginan, kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperbolehkan berharap kepada orang lain atau manusia yang lain. Karena Allah sudah memberikan sebuah pelajaran bahwasanya ketika seorang hamba yang berdoa kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku kabulkan doanya. Ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doanya. Itulah yang dimaksud dengan ar-rajah, pengharapan. Bahwasanya kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Lajeng ingkang kaping 3 pun inggih punika saking topik ingkang pertama ma'rifatullah, inggih punika kaping 3
Tujuanipun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala punika menggadai tujuan utawi maksud untuk menciptakan kita sebagai seorang hamba di dunia ini. Diterangkan dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu wa taala punika menciptakan kula lan panjenengan punika gadai tujuanipun supados beribadah lan menyembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten sampun dipun terangaken bilih Allah punika menggadai tujuan untuk menciptakan manusia. Jadi kita hidup di dunia ini memiliki sebuah tanggung jawab atau sebuah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita disuruh beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah terangan tadi dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 tadi. Kita bisa ambil contoh bahwasanya ketika seorang hamba mau mengimani dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia otomatis akan mengimani bahwasanya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mengimani Al-Qur'an tersebut. Karena Al-Qur'an tersebut adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan bahwasanya Al-Qur'an itu sudah menjadi sebuah kalam yang menjadikan benar bahwasanya Alif Lam Mim, bahwasanya hanya Allah yang tahu. Dzalikal kitabu la raiba fi, bahwasanya kitab Al-Qur'an ini adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita ambil contoh ya, sebuah contoh, misalipun bapak atau ibu pergi ke sebuah tempat, misalipun mau pergi ke kota Jakarta nih, punika kedah mangertosi jalanipun utawi peta utawi ingkang wonten ing zaman sapunika punika Google Map nggih. Punika kedah mangertos yen rute utawi jalanipun. Kados ini kita punika gesang wonten ing alam donya punika. Kita punika kedah mangertosi rute lan perjalanan kita gesang wonten ing alam donya punika. Lan punika sampun dipun terangaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'anul Karim. Terus menawi ingkang purun berpegang teguh kalian Al-Qur'anul Karim, monggo piyambakipun badhe dipun slametaken Allah Subhanahu wa taala saking neraka-Nipun Allah Subhanahu wa taala. Kados ini kita melampah saking mriki menuju kota Jakarta nggih. Punika kedah ngertosi rute jalanipun ingkang saged dipun tempuh lan ingkang boten berbelok-belok punika. Ingkang otomatis punika relatif dekat boten muter riyen angin langsung wonten ing kota Jakarta. Kados dene kita punika gesang wonten alhamdulillah punika dipun terangaken sampun wonten ing Al-Qur'anul Karim. Dados apabila kita pelajari Al-Qur'anul Karim punika, kita punika sampun dipun terangaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'anul Karim punika. Menika kemurahipun Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampun memberikan sebuah petunjuk utawi jalan yang dipun berikan kepada hambanya, untuk hambanya mau atau tidak memegang jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini. Insyaallah dari tema atau topik yang pertama ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah kita pelajari yakni 3. Tadi yang pertama apa yang pertama nih? Asmaul Husna. Itu cara mengenal Allah dan rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Punika ingkang kaping kalih, lajeng yang kaping 3 punika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan dan maksud, bahwasanya kita diciptakan dunia ini mempunyai sebuah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ma'rifatullah kita bisa mengambil 3 pelajaran yang insyaallah dan nanti bisa ditambah dengan saja Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebuah dosa ini dalam bentuk bisa dilihat oleh orang lain, maka mungkin tidak ada yang mau mendekat pada diri kita karena
sudah banyak dosa yang kita lakukan. Kita ambil contoh mawon nih, permisalipun kita menikah melakukan sebuah kemaksiatan atau sebuah pekerjaan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Misalipun kita melihat dengan mata ini yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taruh titik hitam pada mata ini. Mungkin sekarang ini mata ini sudah tidak bisa dilihat lagi bentuknya seperti apa, karena sudah banyak titik-titik hitam yang ada pada mata ini. Akan tetapi dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak tampakkan itu semua. Dan kita bisa ambil contoh lagi bahwasanya ketika kita mengucapkan sebuah perkataan yang dusta atau perkataan yang misalkan menghibah orang lain, membicarakan orang lain, kita taruh saja ada titik hitam pada mulut kita. Mungkin sekarang ini sudah banyak titik hitam yang ada pada mulut ini. Mungkin tidak ada orang yang mau mendekat karena melihat fisik kita yang